Kang Bro, Honda membuat kejutan dan meluncurkan sebuah generasi terbaru, yakni disebut sebagai Supra GTR 150 versi ketiga, versi Repsol, dan ternyata Cak, ini adalah lawan berat Yamaha Jupiter MX King. Dan kita akan lihat seperti apa sosoknya, karena memang keren banget. Ini generasi terbaru dari Supra GTR 150 yang disebut sebagai Honda RS 150X. Kita bedah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan IWB Kang Mas. Hari ini IWB akan meracik sebuah video yang mungkin sangat baru banget, karena video ini memiliki koneksi dengan sebuah produk terbaru. Ini adalah bebek super Honda. Ini belum dirilis di Indonesia. Kita sebut sebagai Supra GTR 150, namun di belahan negara lain bukan disebut sebagai Supra tentunya. Ini adalah sebuah bebek yang diracik oleh Honda untuk menggampar pasar di Vietnam dan juga Malaysia yang dikuasai oleh Yamaha dengan Jupiter MX King terbarunya, yakni 155 VVA. Nah, Cak, sebagai informasi buat semuanya yang mungkin tidak tahu bahwa baru 3 hari kemarin Honda Malaysia atau kita sebutnya Bonsyu Honda baru saja meluncurkan sebuah generasi bebek super yang disebut sebagai New RS 150X, generasi versi Repsol. Jadi kalau sampai bertanya ke IWB, sebenarnya memang bebek ini sudah cukup lama dirilis di Malaysia, mungkin sekitar 2-3 bulan lalu. Mungkin teman-teman Malaysia bisa memberikan pencerahan. Namun Bonsyu Honda baru saja meluncurkan yang versi MotoGP Repsol ini 3 harian. Jadi ini sebuah generasi yang memang cakep banget. IWB katakan bikin ngiri Kang Mas, dan di Malaysia malah sudah ada Repsol versi RS 150X, atau di Indonesia kita sebut sebagai Supra GTR 150. Dilalah di Malaysia wis ono, awak dia malah durung Kang Mas, jantenan lagi. Ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya ke WB, sebenarnya kenapa sih Astra Honda Motor tidak merilis versi yang terbaru ini, versi ketiga ini, atau versi yang memang lebih muskuler, lebih gambot, lebih garang, bentuknya lebih laki banget, lebih kayak Jupiter MX King, tapi malah justru di Indonesia seperti dianaktirikan, karena bebeknya sama tahu kan Supra GTR menggunakan desain yang slim, desainnya langsing, dan memang Cak, kalau saya bertanya ke IWB dan pernah sempat IWB tanyakan, IWB sudah pernah sempat tanyakan ke Astra Honda Motor, ternyata alasannya adalah bebek ini dikatakan tidak cocok untuk di Indonesia karena desainnya terlalu gambot. Sebenarnya Cak ya, kalau kita boleh jujur katakan alasannya memang termasuk agak susah ya dicerna. Tapi kalau kita melihat dari market share, indikasi market memang untuk bebek ini tidak menggiurkan Kang Mas. Jadi kenapa AHM tidak terlalu fokus pada bebek ya? Sampai tahu sendiri kan, kita secara total market share untuk bebek itu penjualannya hanya menyumbang 7%. Sebenarnya bayangin saja, bebek dan juga sport saat ini hanya menyumbang 7% dari total. Sementara sisanya adalah skutik. Jadi Cak, sampean ya harap maklum kalau di tanah air jadi tidak terlalu difokusin. Mereka menjual produk itu yang berpotensi laris, itu pastinya, bukan yang berpotensi untuk ditinggalkan. Yang geopo Kang Mas, kalau sudah extra effort meracik sebuah produk yang oke, ternyata marketnya ya cuma segitu. Tentunya harus ada prioritas, dan kalau saya bertanya tentang prioritas, pastinya semua pabrikan Jepang saat ini sangat fokus pada Matic, bukan sport ataupun bebek. Jadi jangan ngiri atau sirik, jangan sampai jealous. Karena memang setelah Vietnam, Honda meluncurkan bebek super mereka yang disebut sebagai RS 150X di Malaysia. Sudah muskuler, dan apalagi sudah dilabur atau diberikan livery Repsol. IWB sudah siapkan buat sampean seperti apa sosok dari generasi terbaru New Supra GTR 150, atau di Malaysia disebut sebagai RS 150X. Sampai intip langsung saja Cak. Nah, ini Cak, generasi terbaru Honda RS 150 yang baru saja diluncurkan di Malaysia dengan warna yang sangat keren. Ini adalah generasi versi 3, karena kita tahu bahwa Indonesia hanya memiliki Supra GTR versi yang kedua. Namun di Malaysia, mereka memiliki yang generasi terbaru yang sangat mirip dengan Winner 150 di Vietnam, dan ternyata
mereka tidak hanya meluncurkan generasi versi 3 ini, karena Honda Malaysia juga meluncurkan versi Repsol yang baru banget, fresh banget. Sebagai informasi buat sampean, generasi terbaru yang disebut sebagai Honda RS 150 atau di Indonesia disebut sebagai Supra GTR 150 ini memang ganteng banget. Jadi kalau kita bandingkan dengan versi 2 yang di Indonesia jelas sangat berubah. Ternyata untuk visornya masih sama ya, menggunakan black color warnanya. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya nggak black banget, smoke lah visornya ya. Kemudian juga bagian casing-casingnya dikelir warna orange. Nah yang berbeda untuk generasi yang terbaru ini memang sudah mengikuti versi facelift di Vietnam, di mana untuk sini, moncongnya sini ada semacam model grill tawon begitu, padahal di dalamnya ini sebenarnya adalah buat klakson. Untuk casingnya dikelir warna Repsol ya, warna orange begitu. Kemudian di bagian sini ada tarik-tarikan yang kita lihat memang sangat-sangat agresif. Kita perhatikan di sini ada layer, kemudian ada tulisan Honda, dan bahkan plastiknya pun model karbon, Cak. Jadi ala-ala karbon gitulah ya. Garis-garis sebenarnya bukan karbon tapi garis-garis, dan kalau dari jauh dilihat seperti ya ala-ala karbon. Kemudian di bagian tengah sini ada layer yang berbeda pula. Jadi bagian tengah sini setelah sekungan, sini ada tarikan-tarikan yang memang tegas banget dan warnanya putih. Basis dari warna untuk casing ini all white sebenarnya. Tapi Honda Malaysia memberikan sebuah sentuhan stripping Repsol, tulisan Repsol warna black glossy. Kemudian di bagian kiri kanannya dikelir warna red. Jadi rednya red glossy pula, dan ini memberikan feel berbeda pastinya. Basis color warna putih. Kemudian diberikan stripping warna merah, dan ini juga terjaga sampai di bawah. Jadi kalau kita perhatikan di samping ini semuanya tempelannya adalah warna stiker merah, merah, dan merah. Nah untuk lampu sennya sudah menggunakan lampu sen seperti di tanah air ya, Matic Honda semuanya kan sudah menggunakan rata-rata model LED. Jadi memang sudah full LED semuanya, tidak menggunakan lagi bohlam biasa, Cak. Ora payu Kang Mas, lampu sen bohlam enggak zaman. Ceritanya demikian. Jadi Honda sudah mengaplikasi pula model LED ini pada bebek super yang versi 3, Supra GTR. Nah, untuk fendernya modelnya sudah sangat cakep, Cak ya. Kalau kita perhatikan di sini fendernya sudah ditarik ke bawah tertutup ya, menutup sampai kiri kanan suspensinya. Ada tulisan Repsol di sini, kemudian ABS di sini. Jadi memang beda banget rasanya, feel-nya. Ya ini kalau kita lihat looks-nya dari depan jadi seperti ini sosoknya. Jadi memang lebih tebal, lebih ganteng, lebih galak ya, lebih gagah lah. Menurut BB sih demikian. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan dari angle yang berbeda, angle samping banget, sama bisa lihat bagaimana sosok desain basis yang digunakan oleh Honda. Muskular, lebih tebal, lebih tough gitu ya. Kita lihat dari samping sini ya, kita zoom in. Moncongnya sini kalau kita lihat memang dia model menjorok dengan bentuk headlamp yang rada-rada ngumpet. Dan kalau kita perhatikan dari sini, Cak, ini warna merah, kemudian di samping ini dikelir warna merah pula ya kan. Warna merah pula, dan di sini tertulis RSX. Jadi ini Honda RS 150X mungkin ya, sebenarnya demikian. Dan kalau kita perhatikan warna putih ini tetap ya dipertahankan karena memang basis warna untuk casingnya putih. Di sini ada tulisan Repsol, tempelan. Di sini penegas Honda RS-nya, kemudian sini warna merah pula, dan di bagian bawah ada tempelan stiker Honda. Nah, sementara bagian fendernya yang tadi BB share sampean semuanya, Supra GTR versi 3 yang dirilis di Malaysia ini adalah fendernya sampai ke bawah ini terkesan lebih padat ya, Cak, nih kayak gini, lebih ganteng. Kemudian untuk pengeremannya, kalipernya menggunakan Nissin 1 piston, sangat mirip dengan Jupiter MX King yang generasi di tanah air ya, yang juga 1 piston. Sementara untuk pengeremannya menggunakan model wave gelombang begini, lebih mudah melepas panas klemnya, dan juga untuk pelek-peleknya menggunakan warna orange, banyak 90/80 dengan ring 17. Dan ini sudah ABS, sensor ABS di sini, Cak, ini sensor ABS. Untuk bagian bawah sini ada warna hitam, kemudian untuk engine-nya masih sama dengan sebelumnya ya, engine-nya menggunakan engine yang ya sangat mirip dengan di tanah air pula. Engine 1 buat bareng-bareng DOHC 4 katup. Dan bagian samping sini kalau kita perhatikan, nah side casing ini bertumpuk-tumpuk, banyak sekali layer, dan warnanya sini hitamnya hitam doff. Kemudian footstep-nya dikelir warna silver di sini ya. Kemudian juga bagian belakang bonceng bersama, dan model untuk footstep-nya model knockdown. Lalu kita perhatikan bagian samping sini sama ya. Basis warnanya putih semuanya, tapi Honda memberikan sentuhan stripping hitam. Baru di ujung sini dikelir warna merah dan juga orange. Lalu bagian belakang belnya dikelir warna hitam dan modelnya model tanduk, Cak ya.
Kemudian juga untuk fender belakangnya, modelnya sudah model gantung dengan penerangan plat nomor di bagian sini. Nah, ini adalah lampu yang minimalis untuk menerangi plat nomor sudah ada. Ada mata kucing bagian sini, standar untuk global product. Dan kalau kita perhatikan silencer untuk knalpotnya juga cakep ya. Ada finishing end cap mufflernya dari plastik yang diberikan semacam ya sentuhan-sentuhan gitu Cak ya. Bertekuk-tekuk, serba menyudut, dan ini memberikan feel galak serta garang. Termasuk pula di bagian silencer covernya di sini, ya semuanya juga warna hitam, tapi bagian atasnya ini dari plastik ya untuk materialnya. Untuk belakang sudah disc brake pastinya dengan model yang sama, yakni modelnya Wave. Dan kalau kita lihat untuk ban belakangnya berukuran 120/70 dengan ring 17. Nah, untuk bannya ini cukup menarik Cak ya, karena tidak sama dengan tanah air. Ternyata di Malaysia menggunakan Hengsin Tire. Ini adalah merek sepertinya Tiongkok sepertinya Cak ya. Jadi beda supplier untuk di tanah air yang selalu menggunakan IRC. Nah, jadi seperti ini sosok dari samping, dan memang jauh lebih gagah dibandingkan dengan yang di tanah air yang versi 2. Nah, ini kalau kita lihat angle yang sedikit miring di kanan, sosoknya saya perhatikan bagaimana tekuk-tekukan ya yang begitu muskuler, begitu agresif versi yang ketiga ini Supra GTR atau RS ini. Dan kita lihat spion-spionnya juga serba sudut menyudut. Kemudian bagian depannya ya, bagian bodi depannya ini kalau kita lihat memang sangat agresif. Dengan alis bagian sini ada DRL ya Cak ya. Kemudian juga kita perhatikan bagian side casingnya ada layer lagi. Di sini juga ada sudut menyudut, serba tekuk menekuk. Dan bagian depannya sini ternyata bolong ya, nggak ada casing atau apapun. Plusnya adalah cooling system lebih baik karena angin akan menerjang bagian engine dengan lebih mudah, silinder headnya. Tapi kekurangannya pasti cipratan lumpur ya, kemungkinan besar ada cipratan di sini. Joknya ada stitching di sini, ada dua material berbeda, dan memang secara general IWB katakan generasi ini cakep banget. Seharusnya Astra Honda Motor mempertimbangkan untuk memasukkan. Nah, ini kalau kita lihat agak samping kiri, jadi tadi kanan ya, kemudian ini yang kiri. Untuk yang bagian kiri ini kita lihat ternyata sprocket gearnya berwarna hitam Cak, jadi lebih racing look. Biasanya kan warnanya silver ataupun metal maksudnya, tapi di sini warna hitam. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga untuk swing armnya masih kotak biasa. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, IWB sangat suka sih desainnya ini, karena memang begitu kekar, muskuler ya, dari depan, samping, bahkan dari bagian sini nih, bagian area sini yang begitu tebal. Kemudian juga tekuk-tekukan. Yang agak ganjil sebenarnya ini nih, bagian belakangnya si behelnya ini, karena terlalu jauh ya, porsinya itu proporsionalnya terlalu jauh dari bodi. Kalau dia mepet aja di sini pasti cakep. Mungkin untuk memudahkan biker memindahkan motornya. Itu dari kesimpulan pribadi ya, analisa pribadi. Jadi memang plus minus. Looksnya oke, kadang-kadang susah untuk dipakainya. Tapi looksnya kurang oke, kadang-kadang fungsinya lebih mantap. Ya seperti kita tahu aja, karena beberapa motor yang hanya memberikan coakan di bagian sini Cak ya, untuk bergeser motor itu susah banget dibandingkan dengan ada behel yang memang terpisah seperti ini. Yes, ini adalah angle yang sedikit miring di bagian belakang, dan sambil bisa simpulkan di sini motor ini memang ganteng banget. Motor ini gagah banget untuk ukuran bebek ya. IWB cukup sayangkan sebenarnya kenapa Honda tidak mendatangkan di Indonesia ya. Jadi ini potensi lebih besar dibandingkan dengan GTR yang versi 2 sih dari opini pribadi. Sama saya lihat di sini untuk lampu-lampunya ternyata sangat mirip dengan model ala-ala Tiger ya. Jadi modelnya dia sudah satu stop lamp gitu, karena memang Honda memisahkan lampu senya. Jadi lampu sen ini di bagian bawah sini untuk lampu senya tidak terintegrasi dengan stop lamp yang di sini. Jadi ini kesan jadi kayak motor laki full begitu sih. Ya, jadi kesannya cakep. Dan juga kalau kita perhatikan bagian fendernya pun lancip-lancip, tidak polosan banget karena serba tekukan, banyak tekukan. Termasuk juga bagian kolongnya sini juga terlihat clean atau bersih. Ukuran belakangnya ini 120, untuk bannya cukup gede, nggak terlalu kecil. Dan juga di sini cover untuk chainnya atau rantainya minimalis ya, terbuka. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk perknya Y punya. Kemudian juga kalau kita lihat bagian belakang untuk decknya pun terlihat sangat muskuler ya, terlihat menekuk-menekuk, banyak sekali layer-layer. Dan ini sangat mirip dengan lawan atau rival beratnya Yamaha ya, jadi MX King-nya. Ini jadi kalau kita perhatikan seperti ini Cak, angle dari samping agak ke belakang. New generation Supra GTR versi 3 yang sudah dirilis di Malaysia. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang Cak, sama perhatikan bentuk stop lamp-nya yang meruncing di bagian sini ya, meruncing. Kemudian sini sudah full LED. Ini full LED ya, tidak main bohlam lagi. Sekali lagi, kalau dari
Saran IWB, semoga saja semua pabrikan mengikuti full LED karena generasi sekarang kan sudah generasi modern dan LED memang lebih hemat dari kelistrikannya, termasuk keawetannya juga jauh lebih awet dibandingkan dengan bohlam biasa. Nah, ini sosoknya. Kalau saya bertanya, kok lampu senya nongol Cak IWB yang di depan? Ya memang aturan dari Malaysia demikian bahwa tidak boleh terpisah antara, nggak boleh terintegrasi. Ini untuk bagian knalpotnya ganteng Cak ya, knalpotnya kelihatan keker, gede gitu ya, dan juga end cap mufflernya diberikan finishing warna silver. Kalau kita zoom out seperti ini sosoknya, ini kalau kita lihat agak menyamping di sebelah kanan. Saya bisa simpulkan bagaimana sosok dari Supra GTS 150 generasi ketiga ini yang di Malaysia disebut sebagai RS 150 versi 3. Dari bagian depannya di Malaysia masih menggunakan starter key ya, tarik-tarikan dari sini. Yes, pokoknya sama perhatikan saja dari knalpot-knalpotnya tegas banget dan generasi ini memang sudah dirilis di Malaysia. Luar biasa Cak, bikin ngiri Dan ternyata motor ini memang cukup cakep ya menurut IWB, ganteng, jauh berbeda dibandingkan dengan versi 2. Jadi kita berharap semoga Indonesia mempertimbangkan untuk memasukkan di tanah air. Nah, Kang Mas, sampean ngiri ora? Dari interview IWB dengan pejabat tinggi AHM belum ada keinginan ke sana, Cak. Semoga saja ke depan ada perubahan ya, perombakan atau perubahan untuk strateginya supaya kita ya bisa merasakan atau mencicipi desain bebek super yang ganteng ini. Itu aja informasi dari benar bersama semuanya. Semoga mencerahkan dan seperti biasa Kang Mas kalau teman suka video ini sama like, share dan subscribe. Jual sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.